Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Matan Manzumah Al-Baiquniyah. Yang kemarin kita membahas tentang hadis dhaif, sekarang kita akan membahas hadis marfu'. Syairnya adalah yang ketujuh. Wa ma udhifa lin nabiyyil marfu'u. Wa ma udhifa lin nabiyyil marfu'u. Dan hadis hadis udhifa yang disandarkan, dinisbahkan lin nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan Nabi, atau sifat baik secara sharih, terang-terangan, au hukman atau tersamar, baik sanadnya bersambung ataupun tidak bersambung, maka al-marfu'u, maka hadis itu disebut marfu'. Hadis marfu'. Secara bahasa marfu' adalah terangkat. Kenapa hadis ini disebut hadis marfu'? Wa summiya marfu'an lirtifa'i rutbatihi bi'idhafati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan hadis ini sebagai hadis marfu' karena terangkat derajatnya ketika disandarkan hadis ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis marfu' ini adalah termasuk pembahasan matan, bukan pembahasan tentang sanad hadis, dan tidak ada hubungannya tentang sanad hadis. Jadi ini khusus tentang pembahasan matan hadis. Dan ada pembagian hadis marfu'. Pertama, hadis marfu' qauli. Apa itu hadis marfu' qauli? Yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, berupa sabda Nabi. Semisal hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ia berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Ulayyah telah meriwayatkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya sendiri dan anaknya dan orang-orang seluruhnya. Ini contoh hadis marfu' qauli. Yang kedua, hadis marfu' fi'li, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan. Semisal hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ia berkata, Abdullah bin Yazid telah meriwayatkan kepada kami. Sa'id bin Abi Ayyub telah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Abu Al-Aswad telah meriwayatkan kepadaku dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajri ittaja'a ala shiqqihi al-aymani. Kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat 2 rakaat fajar, apabila ia telah salat 2 rakaat fajar, maka ia berbaring ke sisi yang kanan.
maka ia berbaring ke sisi yang kanan. Ini maksudnya Nabi itu melaksanakan sholat sunnah subuh. Setelah melaksanakan sholat sunnah subuh, beliau berbaring ke arah yang kanan. Ini artinya apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an itu tentang perbuatan Nabi, dan ini menunjukkan bahwa hadis ini marfu karena ini dinisbahkan kepada Nabi, perbuatan Nabi. Karena ini perbuatan Nabi maka tergolong hadis marfu' qauli, hadis marfu' fi'li. Yang ketiga, hadis marfu' taqriri. Seumpama ucapan sahabat atau yang lainnya, telah dikerjakan suatu perbuatan di hadapan Nabi begini dan begitu, tapi tidak ada pengingkaran dari Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan itu. Karena mustahil Nabi itu menyetujui tentang kemungkaran ketika suatu perbuatan tidak diingkari oleh Nabi, baik itu di hadapan Nabi atau didengarkan oleh Nabi dari penyampaian seseorang, maka perbuatan itu tidaklah terlarang. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ia berkata, Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Hisham bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Ma'mar telah mengkhabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abi Umamah bin Sahal, dari Ibni Abbas, dari Khalid bin Walid, ia berkata, Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidabbin mashwiyyin. Nabi diberikan atau dihidangkan biawak bakar, biawak panggang. Ini biawak dob, ini biawak panggang di Arab sana. Fa ahwa ilaihi, maka Nabi menginginkannya, liyakula, untuk dimakan. Faqila lahu, lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, innahu dhabbun, sesungguhnya daging panggang ini adalah biawak. Fa amsaka yadahu, lalu Nabi menahan tangannya. Faqala Khalidun, lalu Khalid berkata, aharamun huwa, apakah biawak ini haram dimakan? Qala, Nabi berkata, Nabi menjawab, la, tidak. Walakinnahu la yakunu bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Tidak haram maksudnya, tetapi biawak ini tidak ada di tanah kaumku, di kampungku, di tempatku. Fa ajiduni a'afuhu, lalu aku merasa tidak suka memakannya. Fa'akala Khalidun, lalu Khalid memakannya. Wa Rasulullah SAW yanzuru, dan Rasulullah SAW memandangnya begitu saja, yang menunjukkan ini adalah takriri, ketetapan persetujuan Nabi bahwa perbuatan ini tidaklah haram memakan dhab, biawak Arab sana. Yang keempat adalah hadis marfu' wasfi, yaitu hadis yang memberikan deskripsi atau gambaran terhadap fisik Nabi. Semisal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ishaq bin Mansur, dari Ibrahim bin Yusuf, dari ayahnya, dari Abi Ishaq, ia berkata, sami'tu Al-Barra radhiyallahu an yaqulu, aku telah mendengar Al-Barra radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan, laisa bil tawilil ba'ini wala bil qasiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus wajahnya dan paling bagus fisiknya, yang tidak panjang berlebihan dan tidak juga pendek. Itu deskripsi atau gambaran fisik Nabi Muhammad SAW. Adapun gambaran akhlak Nabi Muhammad SAW, semisal hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ia berkata, Musaddad telah meriwayatkan kepada kami,
Abdul Wadis telah meriwayatkan kepada kami dari Abi At-Tayyah dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanna nasi khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi ada hadis marfu qauli, hadis marfu fi'li, hadis marfu taqriri, hadis marfu wasfi. Baik itu wasfi pensifatan, pendeskripsian tentang fisik Nabi maupun juga akhlak Nabi. Dan dari pembagian hadis ini maka ada dua pembagian besar, yaitu ada hadis marfu' sharih, hadis marfu' yang terang benderang, tidak ada kesamaran, yang jelas, dan yang kedua ada hadis marfu' hukmi yang ada kesamaran, tidak sejelas yang sharih. Dan macam-macam banyaknya, misalnya perkataan sahabat, umirna bi kada, kami telah diperintahkan begini, au nuhina an kada, atau kami telah dilarang begini, atau ujiba alaina, kami telah diwajibkan begini, au hurrima alaina, kami telah diharamkan. Maka semua kata-kata ini menunjukkan hadis marfu' hukmi. Nah, lalu terakhir adalah apa hukum tentang hadis marfu'? Hukmul hadisil marfu'i yakhtalifu bi ikhtilafi istifaihi syurutal qabuli aw ikhtilatihi fiha. Faqad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Hukum hadis marfu' itu berbeda pula terpenuhinya syarat diterima sebuah hadis atau ada mengalami kecacatan di dalamnya. Oleh karenanya ada kalanya hadis marfu' ini hadisnya sahih, ada kalanya hadis marfu' ini adalah tergolong hadis hasan, dan ada kalanya hadis marfu' ini tergolong hadis dhaif. Karena berbeda-beda juga, ada yang memenuhi syarat hadis marfu' ini terima hadisnya, ada juga yang ada kecacatan di dalam hadisnya, sehingga berbeda juga tergolong dalam kualitasnya. Demikian yang dapat ulun sampaikan tentang hadis marfu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.